Oke, coba bayangin deh gimana ceritanya sebuah makam keramat di pedesaan Jawa bisa jadi awal mula sebuah industri pariwisata global yang nilainya miliaran dolar. Nah, ini dia kisah luar biasa tentang gimana tradisi spiritual bisa membentuk tren modern. Semuanya itu berawal dari sini. Jadi setiap tahun, jutaan orang di Indonesia melakukan sebuah perjalanan spiritual. Mereka mengunjungi makam 9 wali atau orang-orang suci. Praktik ini namanya ziarah wali songo. Sebuah tradisi yang, udah mendarah daging selama berabad-abad. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana sebuah perjalanan yang tadinya sangat sakral dan personal bisa berubah, bertransformasi jadi destinasi wisata modern yang ramai banget? Yuk kita telusuri bareng-bareng prosesnya. Untuk bisa paham fenomena ini, kita harus mundur sedikit, kembali ke akarnya, yaitu ke 9 tokoh yang jadi pusat dari semua ini. Mereka ini adalah wali songo, yang artinya, 9 wali. Tapi jangan salah, mereka ini bukan cuma sekedar pendakwah biasa. Mereka itu ahli komunikasi yang hebat banget, yang berhasil menyebarkan Islam di Jawa dan jadi figur yang sangat sentral di masyarakat. Dan yang jenius dari mereka itu adalah metodenya. Alih-alih maksa, mereka justru ngeblend, memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Lewat apa? Ya lewat pertunjukan wayang, lewat perdagangan, lewat pendidikan. Pendekatan inilah yang bikin ajaran mereka tuh gampang banget diterima dan meresap begitu dalam. Oke, dari sebuah perjalanan spiritual yang sangat personal, gimana ceritanya ini bisa jadi peluang ekonomi yang masif? Nah, disinilah titik baliknya. Momen kuncinya itu terjadi waktu pemerintah mulai sadar dan melihat ziarah ini bukan cuma sebagai warisan budaya, tapi sebagai mesin penggerak ekonomi yang potensial banget. Mereka melihat ada peluang besar di sini. Akhirnya, strategi resminya pun terbentuk, mengembangkan apa yang disebut wisata religi. Tujuannya jelas banget, yaitu mengemas pengalaman spiritual yang sangat lokal ini supaya bisa dijual dan menarik minat wisatawan, bahkan dari tingkat internasional. Dan ternyata, teman-teman, ziarah Wali Songo ini hanyalah satu potongan kecil dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar. Sebuah tren global yang lagi meledak. Namanya wisata halal. Coba deh bayangin sebuah konsep perjalanan di mana setiap aspeknya, mulai dari makanan yang kita makan sampai tempat ibadah, semuanya dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelancong muslim. Tujuannya, memberikan rasa nyaman dan ketenangan batin. Terus, apa bedanya sama wisata biasa? Wah, beda banget. Kalau wisata konvensional, itu kan fokusnya hiburan ya. Nah, wisata halal itu mengintegrasikan spiritualitas ke dalam hiburan. Jadi ini bukan lagi sekedar nyari makanan halal, tapi jadwal tur pun bisa disesuaikan sama waktu sholat. Keyakinan jadi inti dari seluruh pengalaman perjalanannya. Jadi ini jauh lebih dalam dari sekedar stiker halal di restoran ya. Ini tuh tentang membangun ulang sebuah ekosistem pariwisata, memikirkan hal-hal detail seperti kolam renang terpisah untuk pria dan wanita, sampai memastikan musola itu gampang banget ditemuin di tempat-tempat umum. Oke, konsepnya keren. Tapi gimana cara bikin ini semua jadi kenyataan di lapangan? Nah, kita lihat strateginya. Ini contoh yang brilian banget dari sektor swasta. Ada Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh, namanya Aspuri, yang bikin program satu perjalanan, satu pesantren. Artinya apa? Sebagian dari keuntungan bisnis travel mereka langsung disalurkan untuk memajukan pendidikan pesantren. Keren kan? Bisnis jalan, misi sosial juga jalan. Kalau dari sisi pemerintah, kita bisa lihat rencana konkret kayak di Semarang. Mereka membangunnya itu benar-benar langkah demi langkah. Pertama, mereka latih dulu pemandu wisatanya. Terus, mereka genjot promosi di media sosial. Lalu, kerjasama untuk sertifikasi halal hotel dan restoran. Dan terakhir, baru deh mereka bikin paket wisata yang siap dijual. Sistematis banget kan? Oke, kita udah lihat dari A sampai Z. Terus, kenapa sih ini semua penting untuk kita tahu? Apa gambaran besarnya? Karena disinilah semuanya bertemu. Ada keyakinan, ada budaya, dan ada ekonomi global. Ini adalah sebuah persimpangan yang sangat kuat yang mengubah warisan agama menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus jembatan pertukaran budaya. Lihat angka ini, 207.176.162. Angka yang gede banget. Itu adalah jumlah penduduk muslim di Indonesia. Dan ini bukan sekedar angka demografis loh, ini adalah fondasi dari pasar domestik raksasa yang mendorong seluruh industri ini dari dalam negeri. Nah, ini yang sering banget salah kaprah. Banyak yang mikir wisata halal itu ya cuma keliling masjid sama makam. Padahal sama sekali bukan. Ini tuh tentang menikmati apa saja, alam, budaya, petualangan,
tapi dengan bingkai nilai-nilai Islam seperti rasa aman, nyaman, dan saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang bikin konsep ini menarik, bahkan buat wisatawan non-muslim sekalipun. Jadi ini mungkin jadi bahan pemikiran untuk kita semua. Di saat para pelancong di seluruh dunia makin mencari pengalaman yang lebih bermakna, bukan sekedar liburan biasa, pertanyaannya adalah, mungkinkah pariwisata berbasis keyakinan seperti ini akan membentuk ulang peta perjalanan global di masa depan? Ini adalah sebuah tren yang kayaknya patut banget kita perhatikan.